Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta keluarga. Untuk selanjutnya, seperti biasa dalam pembukaan kita selalu kalau masih dalam keadaan tatap muka, kita akan membawakan sebuah lagu wajib ya untuk membakar semangat kita belajar. Namun karena ini kita pertemuannya dalam keadaan daring, maka untuk lagu wajib tidak kita adakan ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita lihat slide yang pertama ya. Slide yang pertama ini adalah slide judul. Nah, judul kita untuk bab 2 ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi untuk judulnya ini, tahulah kita bahwasanya yang mau kita bahas di sini adalah masalah hukum ya, yaitu tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Tentu ada bedanya itu perlindungan hukum dan penegakan hukum ya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada slide kedua ini kita lihat ada yang dimaksud dengan kompetensi inti ya. Kompetensi inti ini ada 4, tapi yang kita tuliskan yang ke-3 dan yang ke-4 saja. Nah, sudah kita bicarakan waktu itu pada pertemuan video sebelumnya bahwasanya kompetensi inti itu adalah kemampuan pokok yang seharusnya dikuasai manakala kita memasuki suatu jenjang pendidikan. Untuk kurikulum 2013 ini, kompetensi inti atau KI ini itu dibagi menjadi 4 ya. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu berhubungan dengan sikap spiritual ya, hablum minallah. KI 2 itu sikap sosial, hablum minnas. Kemudian KI 3 itu ilmu pengetahuan, dan KI 4 itu adalah keterampilan. Nah, yang kita tuliskan di sini adalah yang ketiga dan yang keempat. Nah, kompetensi atau kemampuan inilah yang seharusnya kalian kuasai manakala setelah selesai menyelesaikan suatu pendidikan di suatu lembaga ya. Nah, karena rumusannya ini masih umum dan belum bisa diukur, maka kompetensi inti ini dijabarkan kembali menjadi beberapa kompetensi dasar atau KD. Nah, kompetensi dasar ini sudah lebih terarah. Kalau tadi yang kompetensi inti masih umum dia sifatnya, sementara kompetensi dasar ini sudah lebih khusus yang dibahas ya. Nah, pembahasan kita sudah terfokus pada satu masalah. Namun kompetensi dasar ini juga belum bisa diukur, belum bisa diberi nilai, belum bisa dikasih angka 0, 10, 20, 100, belum bisa. Nah, untuk mengukur apakah kalian siswa-siswa kami sekalian sudah berkompeten, maka KD ini akan dijabarkan menjadi beberapa indikator seperti kita terangkan waktu video sebelumnya ya. Nah, indikator-indikator inilah yang nanti oleh guru diubah menjadi soal-soal. Mungkin soalnya dalam bentuk essay test, dalam bentuk pilihan berganda, dalam bentuk menjodohkan, dalam bentuk benar salah, true false ya. Itu terserah gurunya bagaimana bentuknya. Kemudian kalau kita perhatikan bab 2 ini, ternyata ada judul kecilnya, yaitu ada 3 buah ya. Yang pertama hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baru yang ketiga, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Nah, karena dia ada 3, maka untuk pertemuan kita kali ini kita hanya membahas satu saja ya, yaitu bagian A, hakikat perlindungan dan
penegakan hukum, begitu ya. Supaya jangan terlalu panjang sekali video kita ini, nanti waktu kalian apa istilahnya itu mendownload ya. Mendownloadnya terlalu banyak, memakan paket ya. Ya, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ya, perlindungan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ya, itu maksudnya sudah jelas ya. Perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Jadi yang melindungi warga negara itu adalah tugasnya pemerintah ya, yang sedang menjalankan kekuasaan ya. Nah, yang kedua adanya jaminan kepastian hukum. Ya, misalnya hukum itu dijalankan tidak berat sebelah ya, tidak pandang bulu. Begitu. Jadi apakah dia orang yang berkuasa, apakah dia orang yang tidak berkuasa, apakah dia keturunan orang kaya, apakah dia orang miskin, hukum itu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian yang C berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Ya betul ya, hak-hak warga negara itu kan banyak, sudah kita singgung waktu di kelas 2 ya, jenis-jenis macam-macam hak asasi manusia. Ada hak asasi politik, ekonomi, sosial, budaya, kebersamaan hukum ya. Nah, itu berkaitan dengan hak-hak warga negara itu yang dilindungi oleh pemerintah tadi. Kemudian yang keempat adanya sanksi. Nah, sanksi itu hukuman ya. Nah, sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi kalau misalnya seseorang melanggar, dia tidak peduli apakah dia orang kaya seperti kita katakan tadi, apakah dia orang miskin, apakah dia orang berkuasa, itu sebenarnya sanksi hukuman itu harus sama, tidak boleh pandang kekuasaan ya. Namun sebelum diputuskan hakim, kita tidak boleh menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi untuk sanksi hukuman ini sebenarnya ditentukan oleh pengadilan, apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Namun bagi kita, sekali lagi, sebelum diputuskan di pengadilan, kita tidak boleh menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Namun kalau seandainya sudah diputuskan dan orang yang diputuskan tadi merasa belum adil atau merasa terjolimi, bisa mengajukan lagi kepada pengadilan di atasnya, begitu. Nah, kemudian beberapa contoh perlindungan hukum. Yang pertama misalnya perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, tidak ada salahnya, mana tahu kalian ingin melihat undang-undangnya, silakan saja buka di Google umpamanya ya. Nah, lihat bagaimana pasal-pasalnya. Kemudian yang B, perlindungan kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, ini biasanya tentang apa Len ya? Ciptaan kita itu jangan sampai dijiplak orang lain. Oleh karena itu ciptaan kita itu dilindungi oleh hukum. Artinya kalau ada orang yang menciplak karya orang lain, orang itu bisa dikenakan hukum ya. Apalagi misalnya pembajakan. Aduh, itu sebenarnya udah melanggar undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, ini juga jangan mencontoh merek orang lain ya. Apabila orang lain sudah mempunyai merek A, jangan lagi kita membuat merek A dengan barang yang sama. Itu namanya melanggar hukum atau melanggar undang-undang tentang merek. Kemudian undang-undang tentang hak paten.
Kemudian yang berikut undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman dan seterusnya ya. Baru yang ketiga, perlindungan terhadap tersangka, praduga tak bersalah. Oh ya, ini seperti yang kita sebutkan tadi di atas ya sebelumnya. Praduga tak bersalah itu artinya apa? Sebelum diputuskan oleh hakim, kita tidak boleh menyatakan seseorang itu bersalah. Nah, seseorang itu bersalah apabila sudah diputuskan oleh hakim. Nah, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila hukum itu ditegakkan. Dengan perkataan lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan baik. Berarti, duluan penegakan hukum baru orang bisa terlindungi oleh hukum. Jadi dengan ditegaknya hukum, maka orang akan terlindungi oleh hukum. Begitu ya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan karena akan mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Ya, benar ya. Supremasi hukum itu artinya apa? Menempatkan hukum pada tempat yang setinggi-tingginya atau menempatkan hukum itu pada tempat yang seharusnya. Artinya apa? Semuanya tidak ada yang lepas dari hukum. Semua orang di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Kalau dia bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, itu supremasi hukum ya. Yang kedua, tegaknya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum. Ya, ini benar sekali ya. Tujuan utama dari hukum itu adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ya, apabila tegaknya supremasi hukum, maka tegaklah keadilan. Apabila tegaknya keadilan, maka terwujudlah perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Apabila perdamaian di masyarakat sudah tercapai, maka akan terciptalah perdamaian di dalam suatu negara. Begitu urutannya ya. Ya, kemudian kotak yang ketiga, menurut Suryono Sukanto, keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor ya. Yang pertama hukumnya. Hukumnya ini tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Ya, ini benar sekali ya. Hukum di Indonesia ini mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi atau falsafah negara Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu sesungguhnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Apabila ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu tidak boleh, harus dicabut, harus dihilangkan. Yang kedua, penegak hukum. Ya, ini terutama polisi, jaksa, hakim ya. Ini apabila menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya untuk menegakkan hukum, mudah-mudahan insya Allah keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum itu akan tercapai di masyarakat. Baru yang ketiga, masyarakatnya. Nah, masyarakatnya mengetahui masalah hukum enggak? Memahami masalah hukum enggak? Menjalankan masalah hukum enggak? Rata-rata kebanyakan orang rakyat umum ini masih banyak yang belum paham hukum, masih banyak yang buta hukum karena kita ketahui bahwasanya masih banyak katakanlah sosialisasi tentang hukum yang kurang dimengerti di masyarakat. Kalaupun ada sosialisasinya, kadang-kadang masyarakatnya malas untuk mengikutinya. Nah, yang berikut
sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ya, ini benar ya. Ini contohnya apa? Kitab undang-undangnya, ya kan? Peradilannya, ya kan? Nah, kira-kira mendukung atau tidak? Contohnya sajalah, untuk hukum pidana saja kadang-kadang masih banyak mengacu pada KUHP peninggalan Belanda. Jadi sarana atau fasilitasnya juga masih fasilitas, katakanlah pasal-pasalnya itu masih dari KUHP peninggalan kolonial Belanda, begitu ya. Jadi masih banyak yang kurang sarana atau fasilitas penegakan hukum. Yang berikut, kebudayaan, nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut. Ya, benar sekali ya, kebudayaan suatu negara itu biasanya mempengaruhi nilai-nilai hukum yang akan berlaku. Misalnya di Indonesia dengan adat ketimuran ya, hukum-hukum adat itu biasanya masih banyak dipegang di beberapa daerah. Belum lagi hukum agama. Hukum agama masih istilahnya lebih utama daripada hukum adat umpamanya, hukum dan lain-lain umpamanya. Itu tergantung kebudayaan atau penilaian orang masyarakat terhadap hukum yang berlaku di suatu masyarakat atau negara, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Slide-nya sudah yang terakhir ternyata. Demikian saja ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mana tahu ada yang berlebihan atau ada yang kekurangan di sana-sini. Sebagai manusia biasa, saya mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang berlebihan atau kekurangan. Demikian dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.